Kembali lagi pemirsa dalam acara Hazanah Quran yang pembahasannya kita sudah masuk daripada Quran Surah Yusuf yang akan kita langsung dengarkan penjelasan yaitu tentang tafsir mimpi raja dan juga masa subur dan masa paceklik dari Ustadz Nur Fajri Ramadan. Betul ya Ustadz? Jadi untuk ayat 43 sampai 48 itu menjelaskan tafsir mimpi dan juga masa pancaklik. Betul sekali. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat 43, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Kata sang raja, kumpulkan para penakwil mimpi yang jago-jago di kerajaannya. Memang waktu itu Mesir kuno lagi banyak orang-orang yang jago nafsirkan mimpi. Dipanggil yang jago-jagonya, kemudian dibilang, saya mimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi kurus. Dan saya melihat juga ada 7 bulir-bulir gandum yang bagus-bagus, tapi ada juga 7 bulir gandum yang jelek, yang kering. Ya ayyuhal malu aftuni fi ru'yaya. Ayo kalian semua jelaskan mimpi saya maksudnya apa nih? Tapi mereka gak ada yang bisa jawab. Bahkan beralasan, qalu adghatsu ahlam, ini mimpi yang gak ada takwilnya. Ini kembang tidur saja. Gak puas raja. Nah, ada temannya Nabi Yusuf yang udah bebas dari penjara. Ingat, karena dulu mimpi beliau juga ditakwilkan oleh Nabi Yusuf dengan benar. Yaitu dia mimpi memeras anggur untuk raja. Kata Nabi Yusuf, berarti kamu akan dapat pembebasan dari penjara dan jadi pelayannya raja. Benar terjadi. Gitu. Dia ingat, oh iya ya, ada teman di penjara. Maka dia sampaikan, ana unabbiukum bita'wili fa'arsilun. Saya akan sampaikan ke orang yang bisa menjelaskan. Utus saya. Singkat cerita, ketemu Nabi Yusuf. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin. Dan mungkin diceritakan. Dijelaskanlah bahwa takwil mimpinya adalah berarti Mesir ini akan menghadapi 7 tahun yang subur. Kemudian setelah 7 tahun subur, ada 7 tahun yang paceklik. Dan tahun ke-15-nya subur lagi atau normal lagi. Paham ya? Oke. Nah, Nabi Yusuf menyampaikan itu, dilaporkan ke raja. Raja senang sekali. Panggil dia. Bebaskan. Mau nggak Nabi Yusuf? Tidak mau. Nggak mau dulu. Bahkan Nabi apresiasi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, rahimallahu Yusuf. Semoga Allah rahmati Nabi Yusuf. Lau kuntu makanahu la ajabtu da'i. Kalau saya di posisi beliau, disuruh bebas, saya akan langsung bebas. Nabi Yusuf sabar. Ini sabar level berapa lagi nih? Nggak mau dibebas dulu. Ya. Saya mau panggil dulu itu. Perempuan-perempuan dulu ngerjain saya. Ya. Bawa ke pengadilan, biar mereka menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Nabi Yusuf butuh klarifikasi kalau zaman Betul, sekarang. agak keluar penjara bukan sebagai orang yang dapat kesian aja, tapi memang tidak bersalah. Alhamdulillahnya mereka ngakuin bahwa, oh enggak, ma'alimna alaihi min su. Tidak ada keburukan di Nabi Yusuf. Kami aja yang menggoda. Zulaikha bahkan apresiasi luar biasa. Itulah. Ya, jadi teman-teman nih kalau seandainya menolak godaan perempuan, tenang aja. Mereka justru akan respect. Ini kalau diturutin godaan dosa justru akan diremehkan setelah itu. Sama aja. Digoda aku aja bisa, apalagi digoda perempuan lain. Kira-kira itu gambarannya ya. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita semua. Jadi Nabi Yusuf kemudian dengan takwil mimpi itulah mengatur kebijakan kerajaan setelah itu. Pangannya bagaimana, 7 tahun yang subur, hemat. Karena itu 7 tahun yang paceklik. Setelah itu baru normal lagi. Jadi Nabi Yusuf ini menolak untuk secara cuma-cuma keluar dari penjara supaya meluruskan daripada pendapat atau opini masyarakat saat itu, Ustaz. Betul sekali. Kalau kita melihat karakter Nabi Yusuf, ini adalah salah satu yang berani untuk melawan arus, Ustaz. Sebagaimana kita di hidup zaman sekarang itu kan kadang kita sebagai pengusaha, kita sebagai pembisnis, kita itu kalau mau jujur susah untuk mendapatkan relasi, Ustaz. Kadang ada istilahnya itu markup, Ustaz. Yaudah bilang aja segini. Itu kan dalam bentuk tidak ada kejujuran dalam berdagang, Ustaz. Kira-kira apa yang harus kita bangun dalam mental kita supaya kita terjaga dari hal-hal buruk itu, Ustaz? Ya, kisah-kisah di Al-Quran ini sebenarnya mengajarkan kepada kita ya bahwa jangan takut menolak keburukan, karena kalau kita menolak keburukan yang ada bukan keburukan, tapi yang ada setelah itu apa? Kebaikan. Justru kalau kita iakan keburukan, setelah itu malah makin banyak keburukan. Mentality yang seperti itu, Mas Faris dan juga para pemirsa di studio dan di rumah harus kita hadirkan terus. Bahwa dosa itu membuat hina. Dosa itu membuat terpuruk. Dosa itu justru beban masa depan, ya nggak sih? Betul.
Jelek dong track recordnya kalau pernah melakukan dosa. Selesai dah. Kartunya dipegang sama politisi lain. Ini nggak bisa macam-macam dia. Dan sekarang menjadi kartu ancaman gitu Ustaz ya. Iya. Kalau kita udah mau kerja sama seseorang untuk bermaksiat, dia akan mengancam kalau kamu begini akan saya laporkan. Oh iya, itu dia. Makanya harus teguh memang. Berpikir panjang. Semua kita lah. Tentu kita tidak ada yang sempurna, tapi setidaknya ayo. Bangun mentalitas tersebut. Mentalitas bahwa dosa itu membawa kehinaan. Sekarang atau nanti. Stop sekarang. Teguh bersama Allah. Allah akan jaga kita. Seperti Nabi Yusuf. Ya, setelah itu malah justru apa? Dari sumur. Dari penjara. Sampai menjadi pejabat. Masya Allah. Tinggi. Berarti memang Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf setelah ujian yang bertubi-tubi. Setelah kesabaran. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Nur Fajri yang banyak manfaat yang bisa kita ambil dari hikmah Quran Surah Yusuf. Mungkin dari sini pemirsa yang hadir ada pertanyaan kira-kira yang ingin disampaikan kepada Ustadz Nur Fajri mengenai materi. Oke, dipersilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, namaku Anya, aku dari Universitas Mercu Buana. Iya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, banyak dari kita yang merasa trauma atas ketidakadilan di dalam keluarga dan pengkhianatan secara terus-menerus. Bagaimana langkah nyata secara syariat agar kita berdamai dengan trauma untuk bisa fokus Pak Ustadz mengelola karir masa depan seperti Nabi Yusuf? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kak Anya yang saya hormati dan juga para pemirsa lainnya. Jadi satu hal yang penting kita sadari, Nabi Yusuf itu ya mula-mula menyadari memang ini beliau dijahati. Dan beliau tidak denial bahwa beliau sedang berada dalam masalah. Memang ada masalah. Makanya beliau ini penuh dengan, kalau kita lihat ya, kesabaran, berhitung, ya enggak? Tidak gegabah, tidak marah-marah. Jadi akui dulu memang sedang berada dalam masalah. Kemudian setelah itu, temukan bahagia kita. Jadi kalau Kak-nya dan yang lain juga sudah menemukan bahagianya, maka tidak terlalu memikirkan pembalasan dendam terhadap orang yang pernah mengkhianati, pernah jahat. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Kebahagiaan beliau adalah kebahagiaan untuk beramal soleh, memperbaiki Mesir. Sehingga ketika datang kakak-kakaknya, beliau udah tidak punya keinginan untuk membalas dendam karena sudah menemukan apa? Kebahagiaan sendiri. Jadi definisikan kebahagiaan kita bukan dalam bentuk balas dendam pada orang yang jahat sama kita. Nabi Yusuf contoh seperti itu. Takutnya kalau kita membangun, saya baru sukses kalau saya bisa mempermalukan orang yang pernah mengkhianati saya. Nah itu hati-hati. Bisa jadi malah tidak kesampaian. Yang ada kita sedih terus. Padahal kita sudah mendapatkan kebaikan. Gitu. Itu Kak-nya ya. Jadi coba bangun standar kebahagiaan, kesuksesan yang lebih baik. Gitu. Insya Allah ya orang yang jahat berkhianat itu kan orang-orang rendah akhlaknya. Kenapa kita pusingkan dengan orang-orang rendah? Kenapa? Kok kita malah gantungkan kebahagiaan kita kepada orang-orang yang rendah dalam tanda kutip ya? Harusnya kita gantungkan kebaikan pada yang lain. Jadi ya nggak usah pusingkan mereka ini. Maju terus Kak-nya. Dan orang yang dizolimi kalau berdoa kepada Allah mustajab. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Maka Allah katakan fastajabah. Allah kabulkan. Gitu, doa orang terzolimi. Dan hati-hati berarti Mas Faris ya dan juga teman-teman semua. Jangan zolimi orang. Wa iyyaka wada watal mazlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, waspadai doa orang yang dizolimi karena tidak ada penghalang dari Allah kabulkan. Baik Ustadz. Jadi kalau saya simpulkan ada kesalahpahaman untuk di zaman sekarang itu ketika dihina, diremehkan, dia punya itikat ketika saya gagal, orang tersebut yang akan menjadi orang pertama yang saya akan malu-malukan. Gitu. Okay. Yang akan saya rendahkan. Berarti itu kesalahpahaman dalam berpikir Ustadz ya? Ya, jadi harusnya kita menggantungkan kebahagiaan jangan kepada tujuan-tujuan yang dalam tanda kutip ya tidak keren, tidak mulia seperti itu. Buat apa? Emang kalau kita mempermalukan orang kita jadi mulia? Enggak dong. Udah. Terus aja going on top gitu, terus naik, climb, terus remain climbing. Nanti orang akan ya sadar sendiri mereka selama ini salah. Dan ketika di saat itu kita justru memaafkan, tidak balas dendam,
makin naik nggak? Makin mulia nggak? Makin mulia. Dibandingin kalau balas dendam. Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasan dari guru kita Ustadz Nur Fajri yang telah menyampaikan materi yang insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita. Setelahnya kita akan tetap membahas Quran Surah Yusuf yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan. Namun setelah iklan berikut ini.